Diceritakan aroma kentut busuk menyengat ke sebuah kampung sehingga membuat masyarakat merasa terganggu. Kemudian datanglah Joko Buduk menyelesaikan masalah yang ternyata bau kentut itu bersumber dari Arya Seta. Joko Buduk memberikan obat mujarab dan kemudian Arya Seta pun sembuh. Joko Buduk dipersunting untuk menjadi suami Putri Kemuning. Nah, hadirin sekalian, bagaimana kisah lengkapnya? Ini dia kisah Joko Buduk menagih janji. Selamat menyaksikan. Apa memang pilihannya harus pergi? Tidak ada cara lain selain pergi. Kita ini bukan anaknya sultan, bukan anaknya pejabat. Ada masalah sedikit, langsung pergi. Kamu pikir dengan pergi masalah akan selesai? Enggak. Ingat, laki-laki itu kepala keluarga harus bertanggung jawab. Ini bukan masalah sedikit. Ini masalah besar. Lagi pula yang mau pergi itu siapa? Kita mau pindah. Alah, pindah kemana? Hanya gara-gara bau busuk seperti kentut, kita harus pindah. Di dunia ini tidak ada kentut yang baunya harum. Tetapi bau kentut yang melewati batas kewajaran adalah suatu yang pantas untuk dicurigai. Bahkan layak untuk dicaci maki. Benar-benar tidak beradab. Saya menyaksikan sendiri bahwa busuk yang datang setiap malam di kawasan kita akhir-akhir ini membuat kualitas hidup kita jadi menurun. Ya, betul. Si pemilik kentut pasti menguntal makanan yang tidak beres. Setiap malam saya berdoa, tobat, mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi setiap kali saya berdoa, sereng, bau kentut itu datang merusak keintiman saya dengan Tuhan. Payah. Sudah, kalian ini malah seminar soal kentut. Saya mencium bau busuk. Kalian juga menciumnya. Apakah waktunya sudah datang? Hai, ayo keluarkan semua kemampuan aroma busukmu. Kami tidak takut. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, lindungilah kami dari godaan bau busuk yang terkutuk. Lindungilah kami, ya Allah. Baru asapnya saja sudah begini. Apalagi keluar suaranya. Ayo, cari pelindungan. Walah. Kalian masih mempermasalahkan bau busuk di sekitar sini. Masalah bau kentut saja, kalian sampai tiarap. Hei, dengerin ya. Kentut itu adalah anugerah dari Tuhan. Manusia tanpa kentut hanya akan menghasilkan ongkos rumah sakit yang tidak sedikit. Ini bukan soal anugerah. Ini soal bau busuk yang keterlaluan. Alah, kalian aja yang kurang baca berita. Hei, dengerin. Seorang ilmuwan asal Condong Catur. Tuh, namanya Songsa. Dia sudah menemukan varian baru. Kentut busuk kalian itu akan diubah wanginya menjadi wangi mawar, stroberi, apel. Ibu tukang koran, jangan banyak omong kamu ya. Sudah, ayo cepat tiarap. Sebentar lagi suara kentut itu akan datang membobardir hidung kita semua. Mawar, coklat, stroberi. Ibu, sudah, jangan banyak omong. Kita ini sedang berjuang mati-matian mencari sumber bau itu, paham kamu? Siapa itu? Sebentar. Ternyata sumber bau busuk itu datang dari anak muda ini. Sudah bisulan, korengnya banyak. Tahu begini, kenapa harus ribut-ribut pakai acara jotos-jotosan? Ayo, ikut saya ke kantor. Hei, Pak Keamanan, mau dibawa kemana itu orang? Ke kantor dong. Dia kan kerjanya mencari barang bekas. Masa iya punya kantor? Maksud saya, diajak ngobrol dulu toh. Tidak usah kemerungsung, biar tidak salah tangkap. Kalau saya perhatikan Pak Keamanan memang salah orang. Joko Buduk mencari barang bekas itu memang pemulung kawasan sebelah.
Meskipun badannya penuh koreng dan bisul, tapi badannya tidak mengeluarkan aroma busuk. Kalau tidak percaya, coba aja kalian endus. Sudah, biarkan Joko Buduk pergi. Saya kenal Joko Buduk di media sosial. Dia sering dijadikan konten orang-orang karena sering bawa ibunya kemanapun dia pergi. Saya tidak percaya. Pelakunya pasti dia. Ayo ke kantor. Sabar dulu. Lagi pula Joko Buduk itu kan tokoh utama dalam cerita ini. Kalau kalian menghakiminya sekarang, bagaimana cerita ini akan berkembang? Sudah, biarkan dia pergi. Saya yakin sumber bau busuk itu bersumber dari sana. Ayo kita ke sana. Hei, apanya masuk kalian masuk rumah ini, ha? Tak tahu kalian siapanya pemilik rumah ini, ha? Kere-kere, tak tahu aturan kalian. Kami hanya ingin mengusir siapapun yang kentut di rumah ini harus pergi. Karena bau busuk itu tidak hanya mengganggu kehidupan kami, tapi juga menyakiti perasaan kami. Katakan kepada kami. Ya. Siapa yang kentut? Siapa yang kentut? Ayo ngaku, siapa yang kentut? Apa? Kau bilang kutut? Kutut siapa yang hilang? Lagi pula, buat apa nyari kutut malam-malam begini? Keplek. Kentut bolat. Kentut bolat. Oma, kalian bilang golok? Hai, aku congek loyalis sejati Aryo Seto. Jangankan golok, pistol pun aku punya. Tak percaya kalian? Ya, lihat. Awas ya, berani lagi kalian masuk sini, ulibas kalian. Wajah kalian suram, hati penuh duka. Apakah sebabnya? Harusnya kita datang ke dunia membawa cinta. Katakan, apa sebabnya? Oh ya, aku adalah Kemuning, putri dari seorang ayah bernama Arya Seta. Apa yang membuat kalian nampak begitu gelisah? Kemuning, sekarang kami tanya. Siapa sebenarnya yang membuat bau busuk itu? Sumbernya dari rumah kalian. Katakan kepada kami, biar masalahnya jadi jelas. Terus terang, bau busuk itu berasal dari tubuh bapak saya. Kalau begitu, suruh bapakmu pergi dari sini. Hei, yang tegas! Pergi dari sini. Nah, gitu dong! Hei, kenapa diam saja? Aha, begini saja. Kita culik saja Kemuning. Kita sandra supaya bapaknya sadar dan pergi dari kawasan sini. Sepakat! Kita tidak mungkin berhadapan langsung dengan Aryo Seto. Karena terlalu kuat. Jalan satu-satunya kita harus culik. Ya, setuju. Benar, setuju. Joko Buduk, pengkhianat! Tenang, aku akan menyelamatkan kalian dengan cara saya sendiri. Tidak bisa. Kemuning harus kami tangkap! Ya! Untung saja ada seorang pangeran rupawan yang menyelamatkanku. Hah? Pangeran yang rupawan? Apa mata Cahyo ini sudah buta? Di depanmu ini loh, seorang pangeran yang buruk rupa. Tubuh dan wajahnya penuh bisul dan koreng. Menjijikkan dan tidak sedap dipandang. Jangan bilang pangeran. Dia ini lebih mirip Burisrawa. Tidak, Mbok.
Mbok siapa? Orang biasa memanggil saya Mbok Rondo. Dan pangeran si buruk rupa itu namanya Joko Buduk. Sesuai dengan orangnya, budugan. Mbok Rondo, bagi saya rupa itu adalah sesuatu yang tidak abadi. Rupa itu hanyalah cangkang yang dipinjamkan oleh hati. Dan pada akhirnya hati itulah yang akan kita bawa sampai mati. Maaf kalau boleh saya tahu, kenapa orang-orang itu mau menangkap Putri Kemuning? Sebetulnya berat untuk diceritakan. Terus terang, saya juga tidak bisa menyalahkan orang-orang yang mau menangkap saya. Saya bisa memahami perasaan mereka. Mereka pasti risih dan terganggu dengan aroma yang tidak enak yang keluar dari tubuh bapak saya. Maaf, kentut ya maksudnya? Iya Mbok, orang-orang menyebutnya kentut jahanam. Bapak saya akhir-akhir ini punya penyakit aneh. Badannya bau busuk. Busuknya sangat menyengat. Apalagi kalau malam sudah datang. Ia akan merasa kesakitan sambil memegang perutnya yang membusung. Saya kadang tidak tega melihat keadaan bapak saya. Karena berpuluh-puluh dokter dan tabib pun belum ada yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Sampai saya bersumpah pada diri saya sendiri. Barang siapa ada yang bisa menyembuhkan penyakit bapak saya, akan saya jadikan suami kalau dia laki-laki. Dan akan saya jadikan saudara jika dia perempuan. Ayo Joko, ini kesempatan emas. Kapan lagi kamu akan mendapatkan seorang gadis cantik dengan model wajah yang buruk sepertimu itu? Baik Mbok, saya akan mencobanya. Tenang saja Cahayu, Joko Buduk pangeranmu itu akan menyelesaikan masalah bapakmu. Terima kasih Mbok Rondo. Wah, ibu cik wala 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 Mas Joko, Mbok Rondo, Mbok, Mas Joko kenapa? Sudah buduk? Sekarang gila? Ya, gawat. Ini gawat. Ini gawat. Gawat? Kenapa Mas? Gawat kenapa Mas? Ngomong Mas, ada apa? Gawat yang mana? Bapakmu namanya Arya Seto kan? Bapakmu penyakitnya berat. Tidak hanya penyakit luar, tapi penyakit dalam. Itu yang membuat dia kondisinya semakin parah. Bapakmu sering mengambil hak orang lain. Suka makan anggaran, makan proposal, makan beras orang miskin. Makanya perut bapakmu membesar busuk. Ususnya busuk, buang anginnya sangat bau. Aduh. Terus kita harus bagaimana Mas? Ada daun namanya sirna ganda. Sebentar saya ambilkan. Daun ini adalah obat untuk siapa saja yang kehilangan dua rasa dalam hidupnya, yaitu rasa kepada Gusti dan rasa kemanusiaan. Dan bapakmu Arya Seto harus minum ramuan ini. Kita berangkat sekarang. Daun sirna ganda benar-benar ajib. Sebagian aku telah meminum ramuan daun ini. Dan khasiatnya luar biasa. Badanku sudah tidak lagi bacin. Buang angin lebih higienis. Tidak bau busuk seperti kemarin-kemarin. Benar-benar sempurna. Seperti janjiku dan anakku Putri Kemuning. Aku akan menjodohkan Joko Buduk dengan anakku. Jonge, coba kamu periksa apakah ada tanda-tanda dia datang. Jonge,
Kamu tidak mendengarku. Kamu tidak melihat tanda-tanda. Oh, Mak, tak kulihat ada janda-janda di sekitar sini, Bos. Conge. Aduh, kamu bikin pusing kepala aja. Sebentar. Kamu Joko Buduk? Iya Pak, saya Joko Buduk. Saya kesini untuk menagih janji. Terima kasih banyak sudah menyembuhkan penyakitku. Aku tahu kalau penyakitku tidak sembuh, mungkin aku akan menjadi orang yang paling menderita di dunia. Sebetulnya putriku dan aku sendiri sudah berjanji untuk menjadikanmu menantu. Tapi tubuhmu sangat menjijikkan. Sepertinya aku urungkan niatku. Bau busuk ini kenapa datang lagi? Kenapa jadi begini? Bapak! Ini pasti karena penyakit Bapak yang suka bohong dan ingkar janji itu datang. Ini bau banget. Ingat Bapak ini pejabat UI. Rahmatan lil alamin. Bau. Harus jujur, Bapak. Bapak harus jujur. Bapak jangan ingkar janji. Baiklah. Aku akan menepati janjiku. Joko Buduk. Maafkan aku, Joko Buduk. Aku akan menepati janjiku untuk menikahkanmu dengan putriku. Tapi, untuk menghilangkan koreng dan bisul, bilaslah tubuhmu di embung UII. Conge! Siap, Bos. Bilaskan dia. Baik, Bos. Joko Buduk. Weh, tadi Pak Bos bilang apa ya? Kenapa pula aku yang jadi ikut-ikutan pusing macam ini? Bilaskan apa binasakan? Bilaskan apa binasakan? Kayaknya binasakan ini. Iya, yakin aku. Binasakan. Kakang Joko Buduk, kenapa harus begini kejadiannya? Kau mati setelah melenyapkan kebusukan menjadi wangi. Kakang Joko Buduk, aku janji, jika kelak aku mati, aku ingin dimakamkan dalam satu lubang kubur bersamamu. Saudara-saudara, kampung kita yang tadinya bau busuk sekarang menjadi harum. Mari kita rayakan kebahagiaan ini dengan goyang dangdut tanpa kentut. Demikian tadi sebuah persembahan drama kabaret dari Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. Terima kasih atas apresiasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaya mangan lawuh sate. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk Fakultas Teknologi Industri. Iya, Joko Buduk menagih janji.